rekam lagi. Oke. Nah, ini berikut ada bobot penilaian dan juga kontrak perkuliahan. Kemudian saya menginformasikan ke kelas ini di mana saya sudah dapatkan narasumber ataupun praktisi untuk kita ajak untuk seminar. Nah, sekarang saya ingin menanyakan ke kelas ini, apakah bersedia mungkin menjadi koordinator seminar? Nah, nanti tolong diinfo saja ya. Kemudian saya lanjutkan. Bila mana nanti kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan slide, monggo ya silahkan. Oke, kita bahas mulai dari komponen aktif di dalam rangkaian elektronika. Nah, kenapa disebut dengan komponen aktif? Karena komponen ini memerlukan arus listrik supaya bisa bekerja. Nah, berbeda untuk yang komponen pasif minggu lalu. Nah, itu bisa bekerja tanpa adanya arus listrik ataupun tegangan. Namun, untuk komponen aktif ini memerlukan arus listrik ataupun tegangan itu bisa bekerja. Baik itu arusnya AC ataupun DC. Oke. Nah, arus AC itu sebenarnya arus AC itu tegangan yang ada di stop kontak 220. Nah, itu jangan dipegang. Nah, itu yang AC. Nah, kalau DC itu yang sudah dikonversi atau sudah dipenyarah menjadi aman. Itu bisa dipegang. Nah, biasanya sudah bentuk on device. Contohnya misalkan sudah outputan dari charger laptop atau charger handphone. Nah, itu DC korannya. Seperti itu. Kemudian di komponen aktif ini nanti akan kita bahas berupa dioda, transistor, dan juga tiristor, di mana semua komponen aktif tersebut mempunyai bahan dari semikonduktor yaitu silikon, germanium, selenium, dan juga metal oxide. Nah, kita bahas yang pertama ini dari dioda. Ini ada gambar dioda, yaitu ada input dan output. Di tengah-tengahnya ada warna hitam untuk komponennya, dilabeli warna silver atau warna putih di ujung komponennya, itu untuk menandakan ciri bahwa outputnya itu berupa katoda atau negatif. Untuk inputannya berupa anoda atau positif. Nah, si dioda ini merupakan salah satu komponen aktif di dalam rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah. Kalau memakai diodanya satu ya. Kalau memakai diodanya dua ya dua arah ataupun kombinasi dari 3 dan 4. Nah, itu bisa untuk half wave ataupun full wave. Nah, apa sih itu half wave full wave? Yaitu gelombang setengah atau full gelombang sinusoidal. Nah, itu arahnya ke elektro sih, tapi kita cukup tahu untuk sebagai mengarahkan dari AC ke DC biasanya untuk si dioda ini. Nah, si dioda ini bisa menghantarkan dari satu arah ataupun bisa kita balik sebagai penghambat ataupun nggak bakal ngalir nih arus. Nah, kalau dibalik, nah ini disebut sebagai reverse bias. Kalau untuk menghantarkan itu forward bias. Nah, di mana teknologinya dia akan mengirimkan elektroda komponen positif ke negatif. Nah, kalau misalkan dari negatif ke positif, dia nggak bakal menghantarkan. Seperti itu. Nah, biasanya di ini adanya di catu daya, di adaptor, di power supply, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bongkar komponen tersebut, nah ini bisa terlihat ada dua molekul itu berupa positif dan negatif. Nah, positifnya berupa anoda, negatifnya berupa katoda. Nah, di sini si dioda ini mempunyai bahan dari silikon, simbol kimianya itu Si, dan juga germanium, simbol kimianya Ge. Nah, di mana silikon ini nantinya sebagai bahan untuk pembuatan molekul anoda atau positif. Germanium untuk pembuatan bahan molekul katoda atau negatif. Nah, di mana untuk memisahkan dua komponen ini menggunakan depletion layer. Nah, disinilah nanti
teknologinya akan terjadi pertemuan positif negatif, yang mana akan mengalirkan arus dari sisi positif anoda menuju negatif katoda. Nah, kalau misalkan dibalik, dia tidak bisa mengalirkan arah arusnya. Nah, di sini di gambarnya ada sisi positif disebut anoda dan sisi negatif disebut katoda. Lambangnya berupa anak panah yang arahnya dari sisi positif ke negatif. Dan dari keluaran anak panah itu ada pembatas menandakan outputnya itu berupa katoda. Oke. Nah, ini gambar rangkaian elektronik yang menggunakan komponen aktif berupa dioda. Nah, jadi dipasangkannya seperti apa? Dari power supply masuk dari positifnya ke kaki positif si dioda berupa anoda. Outputannya kaki katoda atau negatif masuk ke output berupa lampu. Dan lampu nanti masuknya ke negatif dari power supply. Nah, di sini nanti mempunyai prinsip di mana si dioda akan mengantarkan arah arus dan tegangan ke lampu sehingga lampunya akan menyala. Nah, kalau dibalik, maka dia akan menghambat ataupun tidak akan mengalirkan arah arus ataupun tegangan ke lampu. Nah, lampunya akan selalu mati. Nah, si dioda sendiri secara umum kalau kita gunakan di rangkaian elektronik itu mempunyai dua fungsi atau dua tipe jenis. Yang pertama, dioda sebagai penyarah atau rectifier. Dan yang kedua, dioda nanti sebagai pemotong ataupun penurun tegangan. Nah, penyarah ini nanti si dioda akan merubah dari tegangan AC atau arus bolak-balik menjadi tegangan DC. Di mana nantinya DC sudah bisa aman dipegang. Jadi ketika masih tegangan AC jangan dipegang, bisa kesetrum itu. Kemudian nanti dioda mempunyai fungsi sebagai pembatas tegangan ataupun penurun tegangan itu sebagai dioda Zener. Nah, selain itu si dioda ini juga bisa digunakan untuk safety atau untuk pengaman bila terjadinya hubung singkat, baik itu ada kesalahan dari rangkaian ataupun ada hubung singkat dari eksternal. Nah, si dioda ini nanti yang akan terbakar atau terputus, tapi rangkaian yang lain aman. Nah, berikutnya ini merupakan gambaran dari dioda Zener, di mana dioda Zener bentukannya lebih kecil dibandingkan dioda biasa. Dan gambar dari komponennya itu berupa warna coklat atau kecoklat-coklatan, di mana ada label hitam di salah satu sisinya untuk pendandakan untuk pembatas, di mana untuk label hitam itu nantinya berupa katoda atau kutub positif. Inputannya berupa anoda. Sama seperti simbolnya si dioda, namun untuk dioda Zener ini berupa seperti lambang Z. Nah, dioda Zener ini merupakan salah satu dioda khusus yang dapat dioperasi baik itu reverse ataupun bias, di mana nanti berfungsi untuk cut off atau untuk memotong tegangan. Jadi kalau inputannya 24 pakai dioda Zener, komponen dioda Zenernya 12 volt, nanti outputannya berupa 12 volt. Atau sebut juga sebagai breakdown voltage. Jadi tegangannya nanti akan turun tergantung dari komponen dioda Zener tersebut berapa polarity ataupun spesifikasi nilai komponen tersebut. Oke, dari sini dioda ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan ke komponen yang kedua yaitu transistor. Suara saya jelas kan? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Oke, saya jelaskan yang komponen aktif yang kedua yaitu transistor. Nah, ini bentukan transistor di pasaran di mana berupa bandul headnya selalu warna hitam dan mempunyai 3 kaki.
selalu 3 kaki, di mana 3 kakinya itu terdiri dari kolektor atau C, kemudian base atau basis itu yang B, dan E itu yang emitter. Nah, kalau SMD juga sama 3 kaki tapi lebih kecil lagi. Jadi ada kolektor, ada basis, ada emitter. Di mana ini merupakan komponen aktif atau salah satu komponen aktif yang berfungsi sebagai penguat atau amplifier atau juga pemutus atau saklar atau switching atau juga sebagai stabilitas tegangan untuk membuat stabilator atau stabilizer, nah, seperti itu. Nah, transistor ini terdiri dari bahan semikonduktor yaitu gallium arsenide, ada yang dari silikon ataupun dari germanium yang merupakan elektroda aktif. Nah, secara umum si transistor ini biasa digunakan di dalam satu rangkaian elektronika ada dua. Yang pertama sebagai amplifier atau penguat, dan yang kedua sebagai switching atau saklar atau switch. Nah, kita bahas yang pertama yaitu mulai dari yang penguat atau amplifier, di mana nanti si transistor ini akan meningkatkan nilai amplitude gelombang yang masuk melalui input tanpa merubah karakternya. Nah, contohnya di transistor ini digunakan di mikrofon ataupun pengeras suara ataupun rangkaian yang berhubungan dengan audio video. Nah, di situ pasti ada transistor di mana bisa kita konfigurasikan untuk transistor tersebut yang berfungsi untuk amplifier, di mana nanti konfigurasinya bisa CE yaitu common emitter, bisa CC common collector ataupun CB common base. Jadi salah satu kakinya itu bisa kita groundkan dan kedua kakinya nanti bisa kita mainkan untuk naikkan amplitudenya. Oke, itu sebagai penguat atau amplifier. Berikutnya, si transistor juga bisa kita gunakan sebagai switching atau saklar. Nah, di mana konsepnya mirip seperti keran. Jadi keran ada katup, ada inputan, ada outputan. Jadi kalau katupnya kita tutup, maka keran nggak akan ngalir airnya. Nah, tapi kalau kita buka, baru nanti air di dalam keran akan mengalir. Nah, di sini konsepnya common kolektornya sebagai inputan, basisnya nanti sebagai switching atau saklar atau katup, dan emitter sebagai outputan. Seperti itu. Nah, si transistor sendiri ini ada plus minusnya. Nah, namun dari itu semua kebanyakan sih plusnya karena bentukannya kecil dibandingkan dengan relay ataupun MCB ataupun saklar yang lainnya. Nah, si transistor ini ketika kita switching on to off ataupun off to on, nah ini nggak bakal terjadi percikan api. Nah, jadi lebih aman. Kemudian karena bentuknya kecil, itu lebih ringkas, lebih ekonomis, dan juga lebih ergonomis ketika kita pengaplikasian di suatu rangkaian elektronik. Nah, namun ada minusnya. Nah, karena dia bentuknya kecil, ini seringkali terjadi aus. Nah, kalau terjadi aus, itu rangkaian tidak terbakar, aman. Nah, ketika terjadi aus, dia akan normally open atau seolah-olah saklarnya itu off. Nah, jadi off itu dia kebuka, aliran arus listrik yang akan dialirkan. Jadi tiba-tiba mati. Nah, misalkan ada suara atau arus listrik tiba-tiba mati. Nah, bisa dicek nanti transistornya apakah masih jalan atau tidak. Seperti itu. Nah, selain itu juga si transistor juga bisa diatur untuk stabilitas komponen, perata arus, penahan arus, ataupun pembangkit arus frekuensi rendah dan tinggi berupa LPF, low pass filter, ataupun berupa HPF, high pass filter. Nah, itu dari transistor. Kalau ada yang mau ditanyakan dari transistor, silahkan sebelum saya lanjutkan. Oke.
Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini komponen terakhir yang ketiga, yaitu berupa T-restore. Nah, T-restore sendiri ini bentukannya itu lebih gede, namun lebih gede dibandingkan transistor, namun lebih kecil dibandingkan relay atau apalagi MCB. Nah, si T-restore ini merupakan salah satu komponen aktif di suatu rangkaian elektronik, di mana fungsinya sama seperti saklar atau switch. Nah, si T-restore ini merupakan bahasa Yunani artinya pintu atau gerbang atau gate. Nah, biasanya orang kalau menggunakan T-restore dia dianalogikan dia menggunakan gate ataupun gerbang. Di mana nanti gerbangnya bisa kita buka, bisa kita tutup. Nah, ketika kita buka, maka dia akan mengalirkan arus listrik dan tegangannya. Tapi kalau kita tutup, maka dia tidak akan mengalir. Maka sisanya rangkaian ke sana itu akan mati, tidak ada arus listrik ataupun tegangan yang masuk. Nah, disinilah nantinya konsepnya bisa membuka dan menutup gate-nya. Nah, gerbangnya. Nah, di sini nanti kita juga akan belajar tentang aljabar boolean atau gerbang berupa OR, AND, XOR, XOR, NOT. Nah, seperti itu. Nah, namun si T-restore ini kalau misalkan kita lihat komponen dalamnya itu mirip seperti dioda, di mana terdiri ada molekul positif dan negatif. Namun T-restore ini mirip seperti ada dua dioda yang tersambung seri. Jadi ada positif, negatif, dan positif yang keduanya itu sebagai gerbangnya untuk membuka pintunya. Dan tetap ada komponen dari anoda dan katoda dan gerbangnya. Nah, sehingga si T-restore ini kalau di pasaran itu ada 2 kaki, ada 3 kaki ataupun 4 kaki. Nah, 4-nya itu biasanya ada tambahan berupa grounding. Nah, si transistor ini dipakai di mana? Di alat-alat elektronika. Nah, contohnya biasanya ada di timer, ada di osilator, ada di power consumption yang besar untuk daya ataupun untuk motor listrik. Kemudian juga untuk meredam cahaya, biasanya untuk testing. Nah, si transistor ini sering digunakan. Kemudian simbol tiristor mirip seperti simbolnya dioda, namun untuk pembatasnya itu ada kaki gerbangnya. Jadi ada tambahannya. Nah, di mana nantinya ada berupa gambar segitiga yang memiliki 2 buah garis lurus. Nah, di kedua buah garis lurus ini nanti di bagian puncaknya ada bagian gate atau gerbang. Oke. Nah, si tiristor sendiri fungsinya tadi sebagai terminal ataupun gerbang gate untuk membuka dan menutup. Kalau untuk membuka nanti akan mengantarkan arus listrik. Kemudian kalau untuk menutup nanti akan memutuskan arus listrik, di mana nanti akan dipicu lewat terminal ataupun gate-nya. Nah, selain itu si tristor sendiri mempunyai fungsi yang lain selain dari terminal gate ataupun gerbang. Nah, karena konsepnya komponen mirip seperti dioda, maka tristor bisa digunakan juga sebagai penyarah. Nah, kemudian juga untuk bisa mengubah daya, mengubah juga tegangan dari AC ke DC, kemudian juga untuk digunakan di lengan robot untuk menggerakkan motor-motor kecil di lengan robotnya, ataupun untuk mengontrol frekuensi dan juga kecepatan. Nah, seringkali si sensor ini digunakan untuk sensor, baik itu sensor cahaya, sensor temperatur, sensor suhu. Nah, nanti berhubungannya ke inputan. Nah, kalau kita menggunakan alat-alat elektronik di dalam suatu sistem otomasi, khususnya mirip seperti semester yang lalu yaitu yang mata kuliah IoT. Oke. Nah, cara kerjanya simple di mana City Restore ini tidak jauh berbeda. Konsepnya sama seperti saklar ataupun gerbang gate-nya, di mana nantinya harus masuk ke terminal gate terlebih dahulu agar City Restore aktif nih.
Nah, nanti kalau misalkan aktif, dia sudah bisa beroperasi, nantinya akan mengalirkan ke terminal gate-nya. Nah, disinilah nanti terminal gate-nya akan keadaan on. Nah, on nanti akan kehilangan kontrol, maka seluruh induk tegangannya akan terkendali secara internal. Nah, di sini nanti arus listrik gerbang dapat kita putuskan, di mana nanti resistor tetap keadaan on, masih hidup. Nah, cuman ininya putus, nah, arusnya tidak mengalir. Ketika ingin kembali, nah ini posisinya harus off. Nah, si tegangan inilah nanti akan dialirkan di resistor. Baru nanti si arus dan tegangannya akan mengalir ke rangkaian elektronik. Oke. Nah, itu pembahasan untuk malam hari ini selesai untuk bagian elektronika. Minggu depan kita bahas tentang mekatronik, yaitu berupa mekanik dan elektronika. Nah, di sini ada tugas untuk pertemuan ketiga malam hari ini. Yang pertama, buat video untuk pertemuan 3 ini, di mana pembahasannya tentang komponen aktif. Nah, kalian buat video sendiri seperti apa pembahasannya jika menjelaskan tentang komponen aktif. Nah, nanti videonya di-share di media sosial kalian, linknya nanti di copy paste di Word untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, perlu di disclaimer terlebih dahulu ya. Nomor 2, itu jika project automation-nya itu berupa IoT ataupun ada yang menggunakan rangkaian elektronik. Nah, ini baru dibuat nanti digambarkan rangkaian elektroniknya. Oke. Nah, namun kalau project automation-nya berupa RPA, cuma buat software ataupun untuk buat mekanisnya saja, nah itu nggak perlu untuk yang nomor 2. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada bisa di WA grup atau japri ke saya. Ada nomor saya dan email saya di akhir slide. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jangan lupa untuk absen di kampus. Absennya bisa klik online, otomatis nanti kalau online saya anggap hadir. Kemudian juga bisa isi kolom komentar di pertemuan yang berlangsung dan juga bisa klik absen di pertemuan yang berlangsung. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya masih lama, paling lambat sebelum UAS, namun jangan sampai lupa. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Durasi videonya bebas Pak? Bebas. Bebas. Oke, siap. Makasih Pak. Iya. Durasi videonya bebas, tapi walaupun bebas jangan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, kita tutup langsung selesai. Oke, Jangan, Pak. jangan seperti itu. Monggo silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan.
Oke, tidak ada yang tanyakan? Maaf Pak, izin tanya lagi Pak. Iya, silakan. Kalau yang tugas nomor 2 itu Pak, tadi Mm-mm. misalnya proyeknya itu RPA, berarti Mm-mm. nggak usah ngumpulin. Nggak usah. Kan nanti kita belajar RPA, itu belajar bikin robot proses automation, pure itu software. Tidak ada hardware sama sekali. Itu menggunakan UiPath, aplikasi tools ya. Oke siap. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Jadi RPA nanti mirip layaknya robot, cuman robotnya berupa virtual. Jadi orang biasa menggunakan aplikasi klik klik klik, ketik ketik ketik, klik klik apa, button apa. Nah, itu digantiin orangnya pakai robot. Jadi ketika dijalanin nanti robot yang mengklik, yang mengisi, yang mengetik. Nah, sampai nanti prosesnya misalkan mau input data sampai selesai. Seperti itu. Oke, Pak. Itu toolsnya tadi pakai apa Pak? UiPath. Oke, Nah, oke, siap. ada yang masuk. Nah, UiPath itu bentar. UiPath itu seperti ini. Mana ya? Belum ada sini. Nah, oh, maaf, UiPath itu harus diinstal. Nah, installernya nanti bisa kalian download di aplikasi UiPath Academy. Nah, kalau diinstal seperti ini, UiPath Studio. Nah, ini kalian nanti perlu sign in, nanti tinggal dipilih aja versi yang community. Nah, itu yang gratis. Nah, di sini nanti login, sign up. Kalau udah sign up nanti masuk. Contohnya saya ini. Kemudian nanti tinggal di download studio ini. Oke. Nah, kemudian diinstal. Nah, tinggal klik yes, selesai. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau udah diinstal versi yang 2025. Ini di Amerika, di Eropa, di Australia ini viral. Jadi sampai sekarang orang eh, cari kerjanya itu bikin ini. Nah, ini versi yang community yang gratis. Karir page-nya oh, bisa automation developer, automation bisnis. Kebanyakan orang mencari ini. Tapi di pasaran banyak yang senang ini. Nah, saya juga pertama kali tahun berapa ya? Bukan pertama kali, tahun dari 2015 sampai 2019, 4 tahun itu sebagai test engineer bikin RPA. Tapi gajinya kayak Indonesia. Nah, kalau gaji di luar segini nih. Jauh nggak Pak sama di Indonesia? Jauh. Coba cek nih. Ini tahun sekarang nih ya. 101.324 dikali 16.000 kelewat. Nah, itu dua bener nggak? Oke, Per tahun nggak ada Pak? dibagi 12 tahun kan per tahun. Segini. 135 juta Pak. Oh, oh, per bulannya. Di Indonesia mah nggak sampai. Oh, hanya ada Pak? Saya jadi ketawain kalau misalkan ngomong-ngomong ngopi-ngopi santai gitu sama orang luar. Di Indonesia gaji berapa? Segini, kamu di sini gaji berapa? Wah, murah sekali ya. Hmm. Tapi setengahnya ada Pak? Wah, nggak nyampe setengahnya aja. Kalau setengahnya ini dibagi dua nih setengahnya, masih nggak nyampe. Set Di Indonesia segini aja udah apa ya, level kayak tempat saya ya, manajer, direktur lah gitu. direktur. Di atas manajer. Nah, kalau manajer di Indonesia sekitar di atas 20-an, ya nyampe 30 kurang lah.
Bos saya aja itu gajinya sekitar 28. Bos saya terbuka dia. Iya, kan. Karena dulu kan ada tawaran, saya mau ada tawarannya di luar ini. Oh jangan, udah sini aja, nanti saya naikin gajinya. Kalau boleh tahu gaji bos berapa? Jadi tahu dah. Iya, iya. Sampai sekarang di LinkedIn saya juga sama ditawarin. Nah, saya ditawarin sebagai ini nih, automasi bisa analis nih, $80.000 setahun. Nah, ada yang Ya, dari, lumayan. hmm? Ya, lumayan itu, Pak. Iya, tapi kan harus ke sana, ke Prancis, dari Lincoln ya, Lincoln. Nah, Lincoln itu banyak yang tertarik itu ke Prancis, ke Amerika, lah repot. Kalau ke sananya kan usaha biaya sendiri, Iya. ngurus visa Schengen, visa Eropa ya. Malah sama aja ya, Pak. Ya mungkin ya, kalau misalkan ngurus-ngurus segala macam, biaya hidup segala macam, ya mungkin sama. Kalau teman saya yang di Jepang itu dia bilang sih sama, cuman beda 5 sampai 7 juta bedanya. Iya, iya. Engineer tapi itu ya, tapi beda kalau level manager mungkin. Ini juga bisa buat belajar. Kalau mau belajar ada bagian kursus. Nah, ini gratis kursusnya. Kemudian kalau yang learning plan, nah ini untuk pengambilan sertifikat. Nah, ini sertifikat ini nanti diakui sama seperti layaknya CCNA yang ada di jaringan. Kalau ini untuk automation. Nah, sertifikat untuk otomasi developer, developer profesional, business analyst. Nah, saya punya dapat Mahal nih. nggak itu, Pak? Apanya? Sertifikatnya? Buat sertifikasi ya. Enggak, dia gratis. Take free online Gratis. practice, yes. Cuman nggak segampang itu. Saya aja bisa 3 kali baru bisa nih. Oh, iya, iya, iya. Nah, Berarti Bapak udah dapat, Pak? ya bisa saya dapat yang ini. Saya mulai kuliah ini semester ini nih, tanggal berapa ya? Bulan kemarin deh. Nah, saya mencoba tanggal 22-nya nih ya, hari Senin. Kan di rumah juga gabut, nggak masa gaji buta. Saya masih digaji, Iya, iya. di PT masih digaji, di Berita Bangsa masih digaji, tapi saya nggak masuk kerja, jadi di rumah aja. Jadi karena kondisi saya habis kecelakaan, jadi belum bisa jalan, ya udah di rumah. Ya bingung di rumah ngapain, udah belajar ini aja. Lagi ngejar, mana tadi? Tadi aja baru kursus nih, ada kursus Tupel gratis. Nah, nanti tinggal dilihat hasilnya untuk merevisi CV saya. Lagi ngejar ini spesialis AI. Nah, belajarnya spesialis AI itu dari sini, learning plan. Jadi ada artificial intelligence masuk ke uh, apa namanya machine learning. Nah ini ke sini. Jadi pengen belajar contohnya lewat computer vision, dia bisa mengenali, kemudian layaknya seperti buat robot, tapi robotnya robot sama robot mata, kayak menggantikan mata manusia gitu. Kalau yang RPA biasa dia harus bentuknya digital, tapi kalau bentuknya berupa gambar, berupa masih bentuknya analog, nah itu rada susah. Nah, nanti bisa solusinya belajar AI. Salah satunya machine learning, yaitu berupa computer vision. Nah, di kursusnya ada. Kursusnya ada untuk UI, AI-nya itu machine learning, mana ya, bentar. Nah, ini AI Computer Vision Studio.
Itu gratis semua ya, Pak? Gratis ini. UiPath itu dari Java. Jadi ada sekelompok orang yang senang memprogram Java. Nah, ini bikin web, di mana webnya sendiri buat tool, yaitu berupa tool studio untuk membuat robot. Nah, salah satunya itu robotnya robot virtual yang namanya RPA. Nama toolnya UiPath Academy. Ini gratis. Iya. Cuma tinggal kitanya aja niat belajar enggak, itu doang. Sama waktu. Iya. Dan ini gratis. Sertifikatnya dapatnya gratis. Ketika sudah dapat, nah, itu diakui kalau untuk yang perusahaan Amerika, Eropa. Nah, kalau di Asia Tenggara saya nggak tahu ya. Kalau di Australia, Eropa sama Amerika itu diakui. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak, sepertinya. Oke, kalau nggak ada kita tutup. Dan sebelumnya saya minta maaf untuk minggu depan pertemuan keempat harusnya offline kita di kelas. Tapi berhubung saya masih belum bisa jalan normal, kalau jalan sih bisa selangkah dua langkah, cuman masih bentuk robot jalannya. Yang kalau itu di lantai jadi masih datar, masih halus. Kalau di jalanan biasa kan berubah berombak-ombak, nah itu masih kurang bisa. Jadi minggu depan mohon maaf saya belum bisa ke kampus. Sampai sekarang juga saya belum bisa ke kampus, belum bisa ke PT. Jadi masih belajar jalan normal, masih fisioterapi. Jadi mohon maaf, nanti minggu depan kita masih online di pertemuan keempat ya. Bila mana ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan WA di grup Japri ataupun ke email saya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.